Melanjutkan video kemarin, di video kali ini kita akan membahas mengenai character classes yang ada pada regex. Beberapa karakter seperti parenthesis untuk grouping, juga pipe untuk bisa match dengan banyak karakter udah kita pakai di video sebelumnya, padahal masih banyak lagi karakter yang bisa digunakan dalam regex. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja. Pertama, kita ada D lowercase. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa karakter D lowercase ini bisa match atau cocok dengan digit angka 0 sampai 9. Kedua, ada W lowercase yang akan match dengan seluruh huruf, angka, atau underscore. Ketiga, S lowercase yang akan match dengan space, tab, dan enter atau baris baru. Keempat, kelima, dan 6 ada versi uppercase dari ketiga di atas yang fungsinya untuk match dengan seluruh karakter kecuali karakter yang bisa match dengan ketiga karakter di atas. Jadi karakter uppercase ini kebalikan dari karakter lowercase. Contohnya, seperti karakter S lowercase kan match dengan space, tab, dan enter, maka karakter S uppercase akan match dengan semua karakter kecuali space, tab, dan enter. Begitu pula dengan karakter uppercase yang lain. Jadi cara mengingatnya adalah D lowercase untuk digit, W lowercase untuk word, dan S lowercase untuk space. Sedangkan versi uppercase-nya match dengan selain itu. Kalau ada yang kepikiran, kan karakter W lowercase bisa juga cocok dengan number dan karakter underscore. Terus gimana kalau kita cuma mau regex yang match dengan huruf? Sampai saat ini belum ada karakter class yang dibuat khusus untuk huruf, tapi kita bisa membuat regex yang bisa match dengan huruf aja. Caranya seperti berikut. Ini yang merupakan kependekan dari A lowercase sampai Z lowercase, juga A uppercase sampai Z uppercase. Oke, di regex yang sebelumnya kita menggunakan dash, dan sekarang waktunya kita untuk memahami karakter-karakter yang dipakai dalam regex, seperti $sign, caret, dot, question mark, dan lain-lain. Dalam regex ada banyak sekali karakter yang sangat baik digunakan untuk mempersingkat regex yang kita buat. Masing-masing karakter berikut ini memiliki sifat dan fungsi yang berbeda. Karakter yang pertama adalah karakter parenthesis yang sudah kita pakai di video sebelumnya, di mana karakter tersebut digunakan untuk grouping regex ke dalam beberapa bagian. Karakter yang kedua adalah pipe yang juga sudah kita pakai di video sebelumnya, yang mana karakter ini bisa membuat regex kita match dengan 2 atau lebih karakter atau kata. Yang ketiga ada question mark yang digunakan untuk optional matching. Artinya karakter ini bisa saja dipakai atau tidak. Singkatnya, question mark ini akan digunakan sebagai optional. Jadi ada atau tidaknya kata atau karakter yang dijadikan optional tersebut dalam teks tidak akan menjadi masalah. Jika dalam teks terdapat kata atau karakter yang menjadi optional, maka regex bisa match dengan kata atau karakter tersebut. Namun jika tidak ada, maka regex akan kembali mencari kata atau karakter yang sesuai dengan default regexnya. Jadi singkatnya seperti or, namun kita tidak perlu menuliskan semua kata karena biasanya digunakan untuk kata yang hampir mirip. Oke, dari contoh tersebut kan sebenarnya kita bisa gunakan pipe untuk menulis regex supaya match dengan Java atau JavaScript. Bisa saja, tapi gimana kalau optional matching yang mau kita cari terdapat di tengah kata? Pasti sulit untuk melakukannya menggunakan pipe. Misal pada contoh berikut. Oke, yang keempat ada star atau asterisk yang digunakan untuk agar regex kita bisa match dengan 0 atau banyak, match dengan 0 atau lebih. Asterisk ini akan match meskipun jumlah kata atau karakter dalam teks tidak sesuai dengan jumlah kata atau karakter dalam regex. Dari contoh tersebut, berapa banyak pun kata atau karakter dalam teks yang sesuai dengan grup regex yang di asterisk, maka akan tetap match. Yang kelima adalah karakter plus yang hampir mirip dengan karakter star atau asterisk, namun harus ada kecocokan minimal 1 match. Berbeda dengan asterisk yang bisa tetap match meskipun tidak memenuhi grup regex yang diharuskan. Asterisk akan tetap cocok meskipun dalam teks tidak terdapat kata and. Sedangkan dengan plus, jika tidak terdapat kata yang diminta, maka akan muncul error. Kecuali kata yang diminta ada dalam teks. Yang keenam ada curly brackets yang bisa dipakai untuk membuat spesifik perulangan.
Misal kita mainkan suatu karakter atau kata terdiri dari beberapa susun, maka kita bisa menggunakan curly brackets ini seperti saat kita ingin mencari kata lalala. Misal, maka kita tidak perlu menulis lalala dalam regex, melainkan dengan bisa menggunakan curly brackets ini. Dalam penggunaannya, kata atau karakter yang akan dibuat perulangan perlu dijadikan grup dulu. Nah, selain itu, dalam karakter ini kita juga akan mengenal istilah greedy dan non-greedy. Oke, kita lanjut ke contoh dari curly brackets dulu, baru ke greedy non-greedy ya. Jadi bisa kita lihat code berikut ini sangat memudahkan kita. Jadi kita tidak perlu menulis berulang karena regex bisa membuat repetition sendiri. Nah, tadi kan sudah disinggung mengenai greedy dan non-greedy. Emang apa sih bedanya? Perbedaan mendasar pada greedy dan non-greedy adalah dari sifat pencocokannya. Greedy akan match dengan perulangan terbanyak yang terdapat dalam teks, sedangkan nilai repetition sebanyak nilai repetition tersebut ya. Sedangkan non-greedy disebut juga dengan versi malasnya, di mana non-greedy hanya akan match dengan nilai terendah dari indeks repetition. Jadi sebanyak apapun perulangan yang ada pada kata dalam teks, non-greedy akan tetap mengambil perulangan dengan jumlah terkecil. Penggunaan non-greedy adalah dengan cara memberikan question mark setelah curly brackets. Yang ketujuh ada caret dan dollar sign yang bisa sangat mempermudah kalian yang ingin mencari kata yang diawali atau diakhiri dengan kata atau karakter tertentu, di mana caret digunakan untuk mencari kata yang memiliki kata atau karakter awal secara spesifik, sedangkan dollar sign mencari kata atau karakter dalam teks yang diakhiri dengan kata atau karakter sesuai dengan regex. Pada contoh pertama caret akan terdapat match karena kata apel pada teks berada di awal kalimat. Sedangkan pada contoh kedua tidak ditemukan match karena kata apel pada teks tidak berada di awal kalimat, melainkan di belakang. Sekarang untuk contoh dollar sign yang digunakan untuk akhiran kalimat. Nah, dari contoh sudah diberikan, yang perlu diingat adalah caret untuk awalan, dollar sign untuk akhiran, caret ditulis di depan, dollar sign di belakang. Sekarang kita masuk ke karakter ke-8, yaitu karakter dot yang akan match dengan semua karakter kecuali new line atau enter. Jadi karakter ini bisa match dengan semua karakter, tapi dalam penggunaannya satu karakternya hanya mampu match dengan satu buah karakter saja. Lalu bagaimana caranya agar karakter yang lain juga bisa ikut match? Kan tidak bagus kalau misalkan dalam satu kata terdiri dari 5 huruf, tapi yang ikut terambil hanya 3 atau 4 huruf saja, maka pasti akan menghasilkan data yang tidak akurat. Oke, jadi caranya adalah dengan dikombine dengan star atau asterisk seperti pada contoh berikut ini. Tadi kan sudah disebutkan bahwa karakter dot bisa match dengan seluruh karakter kecuali new line atau enter. Tapi sebenarnya kita tetap bisa membuat karakter dot menerima new line juga. Caranya adalah dengan menambahkan dot all sebagai argumen regex kedua. Pada contoh pertama, kalimat akan berakhir sampai batas baris pertama saja. Begitu regex mendeteksi terdapat new line dalam teks, maka akan berhenti. Sedangkan pada kedua contoh tersebut terdapat perbedaan mencolok, di mana pada kasus kedua menggunakan dot all, sehingga karakter new line dalam teks juga bisa match dengan regex. Untuk contoh dan kejutan yang lebih menarik lagi dari regex, seperti yang tadi udah pakai dot all, nanti ada lagi ignore case, karena kan regex itu case sensitif. Jadi untuk mengignornya itu juga verbose, kalian bisa cek regex documentation, linknya kalian bisa temukan di description box. Oke, video ini adalah video part terakhir mengenai regular expression. Jika nanti dirasa ada kekurangan, kemungkinan akan saya buatkan video lagi, namun sebenarnya sudah cukup. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Kalau belum nonton part sebelumnya, tonton juga ya.